Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, teratai perak tertekuk, dan kekuatan luar angkasa yang dahsyat melonjak, mengguncang seluruh dunia dan memicu hembusan angin. Pada ruang semu emas, setelah merasakan dengan cemar, ekspresi ngeri di mata Zanhao menjadi intens. Bagaimana anak ini bisa memiliki badai ruang semu yang begitu menakutkan? Meskipun Cukuangseng mengorbankan objek ini terakhir kali, Zanhao tidak mengenalinya karena dia terlalu kehabisan tenaga dan tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan badai ruang semu. Lalu Zanhao menampar kuali api dengan telapak tangannya. Suara mendengung terdengar dan api keluar dari sana. Saat berikutnya, nyala api menderu melesat menuju teratai perak. Tetapi pada saat ini Culier dan Tianmu mengambil tindakan dan menyerang Zanhao. Api dan teratai perak bertabrakan dan kedua sisi meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Pada saat yang sama, serangan Culier dan Tianmu menimpa Zanhao. Zanhao yang tidak punya waktu untuk membela diri menerima pukulan yang begitu berat. Wajahnya langsung memerah dan menyemburkan seteguk darah. Saat dia terluka parah, apinya segera pecah. Tidak terblokir, teratai perak jatuh seperti kilat langsung menutupi seluruh tubuh Zanhao. Jeritan bergema di langit. Pada saat Cukuangseng menarik badai ruang semu, Zanhao sudah berlumuran darah dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Melihat pemandangan ini, praktisi alam Jiuding lainnya yang dari alam iblis hitam terkejut dan menatap Cukuangseng dengan mata ngeri. Anak ini benar-benar musuh klan Zan mereka. Terakhir kali, Sang Hitian jatuh ke tangannya dan sekarang Zanhao juga sama. Tuan Kotati, Cukuangseng memandang Tianmu dan berkata dengan suara yang dalam. Dimengerti. Tianmu mengangguk dan segera bergegas menuju praktisi kuali alam kuat alam Jiuding itu. Melihat ini, Cukuangseng mengeluarkan pil dari cincin luar angkasanya lalu meminumnya. Lalu dia duduk di atas burung kiok dan masuk ke dalam pemulihan. Tidak banyak kekuatan yang tersisa di tubuhnya sekarang, dan dia perlu pulih sesegera mungkin untuk mengatasi pertempuran berdarah berikutnya. Di sisi lain, dengan tambahan Tianmu, orang kuat alam 9 kuali, situasi pertempuran dengan cepat berbalik. Dalam waktu kurang dari setengah hari, beberapa tetua klan Zan dikalahkan dan terjatuh berlumuran darah. Apakah ini sudah selesai? Cukuangseng perlahan membuka matanya. Dan ketika dia melihat Tianmu dan yang lainnya, dia langsung bertanya sambil tersenyum. Ya, Tianmu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kali ini Tuan Muda Chu telah membuat prestasi besar. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan menyingkirkan orang-orang tua dari klan Zan secepat itu. Cukuangseng tersenyum dan tidak memikirkan hal lain. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangan ke kejauhan. Ada medan pertarungan yang paling intens di sana. Setiap kali dua orang yang sangat kuat bertarung satu sama lain, itu membuat orang merasa heran. Saya punya ilusi bahwa dunia sedang hancur. Selanjutnya, mari kita bertindak dengan segenap kekuatan kita. Cukuangseng menatap Zomotian, matanya berkedip dingin. Selama orang tua ini ditanganin, kota ini akan dihancurkan tanpa perlawanan apapun. Mendengar kata-kata ini, Tianmu dan yang lainnya mengepal telapak tangan dengan ekspresi yang sangat serius. Lawan mereka kali ini adalah Zanmotian, pria kuat yang menakutkan di alam 9 kuali tingkat ke-7. Cukuangseng berteriak dalam-dalam, lalu mengendalikan burung Rokio, dan bersama kakaknya memimpin untuk bergegas menuju Zanmotian. Melihat ini, Tianmu dan yang lainnya tidak menahan keraguan, mendesak kuali di bawah kaki dan menekan lalu datang. Sesaat kemudian kelompok itu menerobos medan perang tempat Zanmotian dan Qiuqinger berada. Qiuqinger menepis serangan Zanmotian dengan ringan, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Cukuangseng dan yang lainnya. Aku tidak menyangka kamu akan begitu gelisah kali ini.
Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Cu Kuangseng bergerak-gerak. Apa yang dikatakan wanita ini? Butuh banyak usaha untuk meyakinkan Tianmu dan yang lainnya untuk ikut menghadapi Zhan Motian bersama dengan Qiu Qinger. Melihat depresi di matanya, Qiu Qinger tidak menahan senyum, tapi wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Aku seharusnya membunuhmu, bajingan kecil. Pada saat ini, Zhan Motian yang tidak jauh menoleh dengan wajah dingin. Mendengar ini, Cu Kuangseng tersenyum. Dia melirik ke arah Zhan Motian lalu menjentikan jarinya dan berkata, "Penatua Zhan, bisakah kamu melarikan diri sekarang?" Suara samar terdengar, tapi itu membuat udara antara langit dan bumi seakan membeku. Qiu Qinger tidak bisa menahan senyum di hatinya. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan tertawa pelan. Kawan ini, dia sangat pandai mencoba menindas orang. Dengan tingkat kultivasi Cu Kuangseng saat ini, dia hampir bisa mengalahkan Mo Xian dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang terakhir sangat marah sampai mati. Tianmu dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar lebih dulu memulai. Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, wajah tua Zhan Motian segera berubah menjadi hitam. Dan aura yang sangat kejam keluar dari tubuhnya. "Kamu anak yang sombong. Di depanku kamu berani menyebut-nyebut kata kabur. Selama bertahun-tahun hanya melihat orang lain yang melarikan diri karena takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang junior akan berani menunjuk hidungnya dan memintanya untuk berbalik untuk melarikan diri. Keluar dari sini." Kemarahan di hatinya terus meningkat. Zhan Motian berteriak dengan marah dan menamparnya dengan telapak tangan dari udara. Udara melonjak dan berubah menjadi gelombang udara menyapu ke arah Cu Kuangseng seperti gelombang pasang. Cu Kuangseng terlihat terkejut saat dia melihat gelombang udara yang menyebar dalam radius ratusan kaki. Kekuatan Zhan Motian sungguh menakutkan. Jika dia menghadapi sendirian hari ini, aku khawatir dia akan menjadi abu jika berhadapan langsung dengannya. Tepat ketika gelombang hendak mendekat, Qiu Qinger melambaikan tangannya dan angin kencang menyapu, menghancurkan gelombang udara tersebut ke udara. "Lakukan!" teriak Qiu Qinger pelan, tubuh mulusnya keluar seperti kilat dan bergegas menuju Zhan Motian. Di belakangnya Tianmu dan yang lainnya saling memandang lalu melompat keluar dan mengebok Zhan Motian. Saat berikutnya serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti meteorit yang melesat melintasi langit menyapu Zhan Motian di tengahnya. Wajah Zhan Motian langsung muram dan dia menepuk telapak tangannya ke udara. Cahaya hitam pekat berpusat padanya membentuk lapisan gelombang udara yang berdampak ke sekelilingnya. Dimanapun cahaya hitam pekat menyapu, serangan dengan warna berbeda langsung meledak. Gelombang kejut yang dahsyat disertai cahaya cemerlang mengamuk di udara. Tianmu dan yang lainnya melangkah mundur menciptakan riak seperti gelombang air di udara. Mereka menatap Zhan Motian dengan mata yang ngeri. Kekuatan lelaki tua ini begitu kuat sehingga meskipun banyak dari mereka bergabung, mereka semua dipukul mundur dengan satu gerakan. "Senior, kenapa tidak mencoba metode lain?" Pada saat ini, tawa samar tiba-tiba terdengar menyebabkan Tianmu dan yang lainnya gemetaran. Lusinan pasangan pandangan terkejut dan tidak yakin muncul dari mereka melihat Cu Kuangseng dengan senyum di wajahnya. "Saudara Cu, apa maksudmu?" Seorang pria kuat dari kota Ironwood bertanya dengan bingung. Mendengar ini, Cu Kuangseng tersenyum tipis, meletakkan jarinya di antara alisnya. Dan cahaya perak terang keluar darinya. Cahaya perak melesat ke langit dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi teratai perak berukuran beberapa kaki. Aura yang sangat ganas berteriak di antara langit dan bumi. Pada luar angkasa semu level emas, semua orang tampak terkejut dan kemudian mata mereka menunjukkan warna yang aneh. "Saudara Cu, apakah Anda ingin kami bergabung untuk menggunakan badai ruang angkasa semu ini?" Tianmu bertanya. Cu Kuangseng mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan badai spasial semu. Dan jika orang-orang kuat dari kota Ironwood bergabung, mereka akan mampu melepaskan kekuatan yang sebenarnya dari badai ruang angkasa semu ini.
Tienmu dan yang lainnya saling memandang dengan mata panas membara. Mereka mengetahui kekuatan badai ruang semu terutama yang ada di depan mereka, yang levelnya sudah mencapai level emas. Kamu bisa mencobanya. Tienmu mengangguk saat berkata, jika badai ruang semu ini bisa diaktifkan secara maksimal, Xian Motian pasti akan kesulitan menghadapinya. Kata Cuk Wangseng dan perlahan menutup matanya. Selanjutnya, dia perlu mengendalikan sepenuhnya badai ruang semu untuk menerima kekuatan Tienmu dan yang lainnya. Lakukan. Tienmu dan yang lainnya bergerak, dan cahaya terang keluar dari telapak tangan menyerbu ke dalam teratai perak. Melihat ini, orang-orang kuat lain dari kota Ironmo tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk menanamkan ke dalam badai ruang semu. Julier juga mengerahkan jarinya dan seberkas cahaya biru es keluar dari ujung jarinya lalu menyatu dengan teratai api perak. Setelah menerima kekuatan agung seperti itu, teratai perak mulai bergetar sedikit, dan ribuan sinar cahaya menyilaukan keluar darinya, menyinari langit dan bumi. Pada saat yang sama, teratai perak juga mulai bertambah besar. 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Hanya dalam beberapa tarikan nafas ia melonjak sehingga berukuran 10 kaki. Dari kejauhan ia tampak seperti matahari perak melayang tinggi di langit. Saat ini, wajah Cuk Wangseng tegang dan keringat dingin menetes dari dahinya. Jelas sangat sulit mengendalikan kekuatan agung seperti itu. Menghabiskan kekuatan mental, jika dia bukan seorang alkemis, dia akan kelelahan dan tidak akan mampu mendukung pembentukan badai ruang semu. Seiring berjalannya waktu, ukuran badai ruang angkasa semu semakin meningkat, dan gelombang dahsyat yang merusak menyebar darinya. Tienmu dan yang lainnya diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Jika badai ruang semu seperti itu, bukit ini menimpa mereka, saya khawatir tidak banyak dari mereka yang mampu bertahan. Xian Motian dan Qiu Qinger saling bertukar pukulan. Masing-masing mundur puluhan kaki sebelum mereka menstabilkan tubuhnya. Bajingan kecil ini, melihat teratai perak yang mekar di langit, hati Xian Motian tiba-tiba bergetar dan menggertakkan giginya. Saat berikutnya dia langsung menerobos penghalang Qiu Qinger dan bergegas menuju Cuk Wangseng. Kita tidak boleh membiarkan anak ini berhasil, teriak Xian Motian dengan keras. Dengan niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Hentikan dia, teriak Cuk Wangseng. Sekarang dia masih membutuhkan waktu untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan badai ruang angkasa semu. Mendengar ini, Tienmu dan yang lainnya mengangguk, memutuskan hubungan dengan badai ruang semu dan mengepung Xian Motian. Minggir, teriak Xian Motian dengan marah dengan kekuatan dahsyat menyapu, mengguncang Tienmu dan yang lainnya. Namun begitu dia diblokir, Qiu Qinger bergegas mendekat dan menamparnya. Jade Spirit Palm, begitu telapak tangan jatuh, cahaya putih kristal meledak berubah menjadi cetakan telapak tangan yang seluruhnya terdiri dari cairan kristal. Xian Motian tampak jelek, dia meraih telapak tangannya dari udara, dan panah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara lalu membombardir Jade Spirit Palm. Keduanya terjerat selama beberapa saat sebelum keduanya meledak berkeping-keping. Kekuatan serangan balik yang kuat menyerang mengguncang Xian Motian mundur 10 langkah berturut-turut. Mata Cuk Wangseng tiba-tiba terbuka pada saat ini. Tampaknya ada teratai perak yang berputar perlahan di pupil gelapnya yang terlihat sangat aneh. Semuanya, giliranku sekarang. Dia tersenyum tipis dan matanya yang tajam tiba-tiba tertuju pada Xian Motian. Dia tidak melihat gerakan apapun. Teratai perak yang seperti matahari cerah menimbulkan gelombang di langit dan menekan Xian Motian. Saat ini, seolah-olah seluruh dunia menjadi cerah. Kabut yang menyeliputi subkota menghilang pada saat ini memperlihatkan garis besar kota yang sangat jelas. Gerakan mengejutkan seperti ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Dalam sekejap, serangkaian tatapan ngeri tertuju pada mereka, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Penatua Zhan Junior ini berkata bahwa kamu harus melarikan diri hari ini.
Cukuang Seng tersenyum cerah tetapi tidak banyak kehangatan di matanya. Pria yang sombong, menurutmu apakah ini saja bisa membuatku melarikan diri? San Motian mencibir dan dia memegang tongkat kayu hitam dengan telapak tangannya. Menghadapi teratai perak yang jatuh, cairan hitam pekat yang sangat pekat tiba-tiba menyebar keluar dari ujung tongkatnya dan melasat ke arah teratai perak. Saat berikutnya, gelombang udara yang sangat dahsyat mengamuk seolah-olah akan menghancurkan dunia. Diblokir, mata Cukuang Seng menyipit. Dia telah mengerahkan badai ruang semu sedemikian rupa tetapi masih diblokir oleh Zhan Motian. Kekuatan orang tua ini sungguh menakutkan. Hehe, kamu masih kecil dan kamu ingin mengalahkanku dengan beberapa trik licik. Benar-benar tidak masuk akal, kata Zhan Motian sambil tersenyum. Bagaimana denganku? Sebuah suara samar terdengar, menyebabkan pupil mata Zhan Motian mengecil. Setelah itu dia melihat ekspresi kaku Qi yang terbang ke puncak teratai perak dan mendorong kekuatannya ke dalam badai ruang semu. Dalam sekejap, teratai perak yang memiliki aura menakjubkan menjadi semakin menakutkan. Sepertinya teratai penghancur dunia, segala penghalang akan hancur dalam sekejap. Rusak, mata Cukuang Seng serius. Dia menahan rasa sakit parah di pikirannya dan tiba-tiba menunjuk dengan satu jari. Hampir seketika, cairan pekat itu runtuh. Setelah itu, teratai perak membawa kekuatan yang sangat dahsyat dengan gemuruh menekan Zhan Motian. Tidak bagus, ekspresi Zhan Motian berubah drastis. Dia menampar telapak tangannya dan tongkat kayu hitam di tangannya meledak berkeping-keping, berubah menjadi Zongyue yang terbuat dari tanaman merambat dan menutupi dirinya. Saat berikutnya, teratai perak menekan kekuatan bertabrakan dengan pohon anggun hitam Zongyue dengan dahsyat. Terima kasih telah mendengarkan.